Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Statistika Pendidikan dari Matematika 1 2019. Di sini kami akan membawakan materi tentang korelasi pi. Nah, di dalam korelasi pi, nantinya kami akan membahas tentang koefisien korelasi, pengertian korelasi pi, uji korelasi dengan korelasi pi, langkah-langkah menarik kesimpulan, dan contoh dari uji korelasinya. Nah, langsung saja yang pertama yakni koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah pengukuran asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisaran antara negatif 1 sampai dengan positif 1. Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan hubungan linier dan arah hubungan dua variabel secara acak. Jika koefisien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y pun juga tinggi. Sebaliknya, jika koefisien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya, jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah. Baik, selanjutnya tentang pengertian korelasi pi. Teknik korelasi pi adalah salah satu teknik analisa korelasional yang dipergunakan apabila data yang dikorelasikan termasuk data yang benar dikotomik. Maksudnya data yang benar dikotomik di sini yaitu terpisah atau dipisahkan secara tajam. Nah, dengan kata lain, variabel yang dikorelasikan itu adalah variabel diskrit murni. Contohnya itu laki-laki, perempuan, hidup, mati, lurus, tidak lurus, mengikuti tes, tidak mengikuti tes, dan seterusnya. Berikut langkah-langkah untuk menarik kesimpulan. Yang pertama, konversikan nilai akhir pi yang kita peroleh 0,284 ke nilai chi kuadrat, yaitu dengan rumus x kuadrat sama dengan pi kuadrat n sama dengan pi-nya kita ketahui 0,284 kuadrat dikalikan n-nya 100, yaitu hasilnya 8,066. Nah, nilai ini disebut dengan nilai empirik atau biasa disimbolkan dengan RE. Yang kedua, tentukan derajat kebebasan dengan rumus dB sama dengan B-1 dikali K-1 sama dengan 2-1 kali 2-1 hasilnya 1. B di sini yaitu baris dan K-nya yaitu kolom. Yang ketiga, konsultasikan pada tabel nilai kritis chi kuadrat pada derajat kebebasan 1 didapatkan untuk taraf signifikansi 5% yaitu 3,841 dan 1% 6,635. Yang keempat, pada taraf signifikansi 5% atau 1% ternyata nilai empiriknya yaitu 8,066 itu lebih besar daripada 3,841 atau 6,635, sehingga H0-nya ditolak. H0 di sini yaitu hipotesis kerja nihil. Kenapa hipotesis kerja nihilnya ditolak? Karena pada hipotesis awal tadi itu H0-nya itu berbunyi tidak terdapat korelasi antara jenis kelamin dengan pilihan jurusan perguruan tinggi. Nah, karena H0-nya ditolak, maka kesimpulan akhirnya yaitu terdapat korelasi antara jenis kelamin dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farkilis Bahminte 2019-7026. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari partner saya. Selanjutnya yaitu contoh. Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada korelasi antara jenis kelamin dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Jenis kelamin dibedakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan pilihan jurusan dibedakan ke dalam matematika dan bahasa. Peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis yang pertama, hipotesis kerja, yakni H, terdapat korelasi antara jenis kelamin dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, hipotesis kerja nihil, yakni H0, tidak terdapat korelasi antara jenis kelamin dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi.
Sedangkan sampel yang digunakan 100 siswa SMA dan hasil datanya ditabulasikan. Jadi penyelesaiannya, yang pertama kita harus membuat tabel 2x2 terlebih dahulu seperti gambar. Nah, kemudian untuk mencari korelasi Pi-nya, Pi sama dengan A kali D dikurangi B dikali C per akar A ditambah B, C ditambah D, A ditambah C, B ditambah D. Kemudian Pi sama dengan, di situ A-nya adalah 34, D-nya 30, jadi 34 dikali 30 dikurangi B dikali C, B-nya 15, C-nya 21, jadi 15 dikali 21 per akar A ditambah B, A-nya 34, B-nya 15, jadi menghasilkan 49 dan seterusnya. Kemudian menghasilkan Pi sama dengan 705 per 2486,97. Pi sama dengan 0,284. Nah, kemudian langkah-langkah menarik kesimpulan. Yang pertama, konversikan nilai akhir Pi sama dengan 0,284 ke nilai Chi kuadrat, yaitu dengan rumus Chi kuadrat sama dengan Pi kuadrat dikali N, sama dengan Pi-nya 0,284 dikuadratkan dikali N. N-nya ini banyaknya siswa tadi, jadi menghasilkan 8,066. Kemudian yang kedua, tunjukkan derajat kebebasan dengan rumus dB sama dengan B dikurangi 1 dikali K dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1. Jadi hasilnya 1. Yang ketiga, konsultasikan pada tabel nilai kritis Chi kuadrat pada dB1 didapatkan untuk taraf signifikasi 5% sama dengan menghasilkan 3,841 dan 1% sama dengan 6,635. Yang keempat, pada taraf signifikansi 5% atau 1% ternyata R empirik 8,066 lebih besar daripada 3,841 atau 6,635, sehingga H0-nya ditolak karena R empiriknya itu lebih besar daripada taraf signifikasinya. Kemudian kesimpulan akhirnya, terdapat korelasi antara jenis kelamin dengan pilihan jurusan di perguruan tinggi. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.